Enggak, Indonesia berhasil menempati posisi pertama dengan BBM terkotor se-Asia Tenggara. Nggak tanggung-tanggung. BBM kita jauh melampaui standar internasional yang mensyaratkan batas kandungan sulfur 50 ppm. Nggak tahu sih, ini ngejar produksi murah atau gimana. Tapi yang jelas, BBM dengan kandungan sulfur seperti ini berkontribusi besar dengan tingginya polusi. Bahkan dalam penelitian itu menyebutkan BBM berkadar sulfur tinggi berkontribusi sebesar 43% terhadap polusi. Ikut SPBU Pertamina. Lo beli Pertamax, bayar mahal, tapi isinya cuma Pertalite oplosan yang dicet doang. Ini bukan sekedar penipuan, ini perampokan kelas kakap. Duit rakyat disikat, tapi kita tetap disuruh bayar lebih mahal. Dan yang lebih bangsatnya lagi, duit yang dikorupsi Pertamina bukan sekedar miliaran atau triliunan kecil, tapi 193,7 triliun. 193,7 triliun. Padahal duit segede itu bisa buat subsidi BBM bertahun-tahun. Bisa bantu rakyat yang makin sengsara. Tapi malah disikat abis-abisan sama tikus-tikus ini nih, yang otaknya cuma isi kerakusan doang. Dan ini semua terjadi di saat rakyat yang lagi cekik hidup-hidup. Harga kebutuhan pokok naik, BBM makin mahal, ekonomi makin morat-marit, dan negara lagi gencar-gencarnya efisiensi. Motong anggaran sana sini, tapi di belakang ada bajingan tolol yang enak-enakan nyolong duit dari kantong masyarakat. Halo semua, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu. Setelah mendengar kabar bahwa terjadi mega korupsi lagi di Indonesia ini, teman-teman, jujur saja ini sangat membuat saya shock sekaligus marah, tapi tidak tahu harus mau lampiaskan kepada siapa. Nah teman-teman, beberapa waktu yang lalu itu lagi viral, di mana ada seorang kakak yatim piatu atau yatim ya, saya kurang jelas dapat informasinya, yang kedapatan mencuri pisang 4 tandang untuk menghidupi adiknya yang lagi kelaparan. Naasnya tindakan itu ketahuan, kemudian si anak yatim ini diarak oleh massa keliling kampung. Dalam tanda kutip, diperlakukan bukan lagi seperti seorang manusia. Sekarang kita dengar isu tentang korupsi, mega korupsi yang sangat-sangat jelas sekali terjadi di tubuh Pertamina, di mana merugikan negara, merugikan rakyat ratusan triliun. Waduh, ampun. Tapi kita lihat bahwa orang-orang yang korupsi ini malah santai-santai saja. Mereka sangat pengen sekali kalau bisa ada keadilan hukum yang berlaku di Indonesia ini benar-benar disamaratakan. Kita lihat anak yatim ini yang mencuri pisang 4 tandang tapi diarak keliling kampung, dan katanya itu tidak berpakaian. Itu sudah sangat merusak mental nih anak yatim ini. Nah, apa kabar dengan para koruptor yang korupsinya itu ratusan triliun, tapi kok seperti ini keadilannya itu tidak adil. Yang mirisnya adalah nih anak yatim ini adiknya lagi lapar. Bangun tidur lihat Pertamax dioplos sama Pertalite, kok nyesek banget ya. Jadi selama ini gue salah satu pelanggan Pertamax, tapi kadang-kadang juga dioplos sama produk sebelah Shell gitu. Cuman ya nyesek aja, kita udah ekspektasi beli Pertamax itu kena mesin jadi enak. Tahu-taunya dari tahun 2018 sampai tahun 2023 kasus itu terbongkar, itu kita motor kita minum yang namanya Pertamax dioplos Pertalite. Misalkan di jariahin dosanya itu kayak gimana gitu loh. Terus faktanya ada 7 orang yang menjadi tersangka utama, dan itu semua mulai dari GM, CEO, chief segala macam. Intinya orang-orang yang
punya jabatan, orang-orang yang punya pendidikan. Tapi kenapa sih masih aja korupsi? Emang dasar sih. Sebenarnya itu bukan negara yang salah, tapi Sifat yang rakus sih mengelolanya sih. sebenarnya, Katanya teman-teman. Pertamina juga nggak mau disalahkan dan lempar tanggung jawab. Terus gimana dong nasib motor? Waduh. Ya turun mesin nggak ya? Ini gila banget sih, kasus korupsi terbaru mengenai tata kelola minyak mentah. Jadi tersangkanya mantan Direktur Pertamina Patraniaga, dia beli RON 90 atau setara dengan Pertalite, tapi dia jual dengan harga RON 92. Dalam pengadaan impor tersebut, Rifa melakukan pengadaan produk kilang dengan pembelian RON 92 atau Pertamax, padahal kenyataan yang dibeli adalah RON 90 atau Pertalite. Kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92. Ya Allah, berarti dioplos. Padahal banyak loh orang-orang yang beli Pertamax cuman karena oh ya udah gue nggak mau beli yang subsidi gitu. Tapi malah dicurangin. Jadi selama ini yang kalian beli Pertamax itu kemungkinan isinya bukan Pertamax tapi Pertalite. Aduh parah banget ya. Sial, pantas aja motor gue cepet rusak. Ternyata selama ini gue beli Pertamax oplosan gara-gara korupsi Pertamina ya. Iya, lu bayangin aja kerugian negara sampai 193 triliun. Kurang gila apa lagi coba? Padahal tahun lalu sempat viral loh. Iya gitu, tahun lalu itu masyarakat pada speak up, mesin mati setelah isi Pertamax. Tapi Pertamina membantah. Nah, kan sekarang kebuktian. Nah, itulah benar-benar gak habis pikir gue sama pejabat di negeri ini. Semua sektor bisa jadi ladang korupsi. Gak usah heran kali, bukannya udah biasa ya? Iya sih, tapi mau sampai kapan coba hal ini terus terjadi? Ya nggak tahu. Yang pasti Pertamina ini jadi salah satu BUMN yang nanti asetnya dikelola oleh Danantara. Waduh, bahaya bener. Belum apa-apa aja udah gini. Tenang lah, ntar juga ada yang bilang bagus dong ketangkep sekarang, jadi pas dikelola Danantara udah bersih. Halah, omong kosong. Gue semakin pesimis soal Danantara. Lu jangan bilang gitu, ntar dicap sebagai orang yang gak mau Indonesia maju. Lah kok gitu? Rumusnya tuh simpel tau. Siapa yang kritik dianggap menghasut, siapa yang mendukung dianggap mencintai negeri ini. Gak bisa gitu dong. Lah, lu mau kemana? Mau bungkam mulut orang-orang yang bilang Indonesia baik-baik aja? Bungkam pakai apa? Pakai Pertamax oplosan. Kalian kira Pertamax itu BBM bersih? Kalian salah. Banyak yang ngira kalau kualitas BBM itu bisa ditentukan hanya dengan jumlah RON-nya atau angka RON-nya. Padahal ini kurang tepat. Kita juga bisa melihat faktor lain seperti kandungan sulfur yang ada di dalamnya. Jadi kandungan sulfur standar internasional ini itu sekarang di 50. Sedangkan kalau Pertamax itu di 400. Nah, nggak beda jauh sebenarnya sama Pertalite yang 500. Apa mungkin ini yang menyebabkan rasa BBM Pertamina itu beda dari merek sebelah? Buat yang belum tahu, kalau misalnya semakin tinggi kandungan sulfur di suatu bensin, itu semakin tinggi juga tingkat polusi yang dihasilkan atau emisi gas buangnya. Nah, kalau kita merujuk pada data Menko Marves, cuman ada 3 saat ini BBM di Indonesia yang memenuhi standar Euro 4, yaitu Pertamax Green, Pertamax Turbo, dan Pertadex 53. Menurut kalian sendiri setelah mendengar berita ini, kalian mau ganti BBM dari Pertamax atau ganti ke merek sebelah? Coba tulis di kolom komentar. Bangga, Indonesia berhasil menempati posisi pertama dengan BBM terkotor se-Asia Tenggara. Nggak tanggung-tanggung. BBM kita jauh melampaui standar internasional yang mensyaratkan batas kandungan sulfur 50 ppm. Nggak tahu sih, ini ngejar produksi murah atau gimana. Tapi yang jelas, BBM dengan kandungan sulfur seperti ini berkontribusi besar dengan tingginya polusi. Bahkan dalam penelitian itu menyebutkan BBM berkadar sulfur tinggi berkontribusi sebesar 43% terhadap polusi. Dan dampak jauhnya adalah pada kesehatan pernafasan. Guru besar UI bahkan mengatakan polusi ini menjadi pemicu terjadinya ispa hingga pneumonia. Makanya sekarang tuh nggak perlu heran kenapa permasalahan polusi kita nggak pernah ada habisnya. Udah ketahuan kan siapa pelakunya? Ya paling kalau udah crowded tinggal nyalahin masyarakat lagi. Gampang permasalahan selesai. Tapi mau sampai kapan aksi saling lempar tanggung jawab ini terus terjadi? Mau sampai kapan aksi saling gugat antara masyarakat dan pemerintah yang terrepetisi? Atau jangan-jangan memang udah nggak peduli? Harapannya jangan ya. Takutnya kursi bapak ibu sekalian diambil alih. Gimana menurut kalian? Debat tetap pakai adab. Aduh, kita bicara bakar Pertamax ya. Jujur saya adalah salah satu orang yang mengisi kendaraannya dengan Pertamax. Dari tahun 2018 semenjak saya membeli kendaraan bermotor, saya berkomitmen untuk ini harus dirawat nih kendaraan saya. Salah satunya adalah dengan mengisi bahan bakar.
saya lebih memilih untuk mengisi bahan bakar Pertamax dengan alasan mahal dikit nggak apa-apa. Yang penting kendaraan saya umurnya panjang. Waduh, tahu-tahunya saya masuk dalam jebakan. Dan kita semua teman-teman yang sudah termakan bahwa isi Pertamax itu tanpa harus antri. Ya mahal dikit nggak apa-apa, tapi kita tidak antri, terus kendaraan bisa terawat umur panjang. Nyata-nyatanya hanya Pertalite yang dioplos kembali. Waduh teman-teman semua, ini sangat-sangat pengen ketawa, tapi di satu sisi juga marah ya. Karena kita rela membayar mahal, tapi ujung-ujungnya kita dapatkan bahan bakar yang berkualitasnya sama dengan harga Pertalite. Nah teman-teman semua, mau sampai kapan sih negara kita ini terus-terusan seperti ini? Di saat kita lagi berusaha untuk menjadi negara maju, tapi ada saja oknum-oknum yang mencoba untuk meraup keuntungan dengan merugikan negara dan masyarakat. Keuntungan yang mereka raut itu sampai ratusan triliun. Apakah tidak ada hukum yang bisa membuat para koruptor ini jerah? Kalau 20 tahun saja ya gampang. Semua orang mau. Apalagi orang-orang yang memiliki tanggung jawab besar dalam keluarga. Kalau memilih untuk dipenjarakan 10 tahun untuk mendapatkan sekian ratus triliun, pasti sesuci-sucinya orang pasti akan memilih untuk melakukan itu. Karena kapan lagi mau dapat uang segitu banyak? Kalau kita pikir menggunakan nalar keserakahan, nalar rakus kita. Nah, kami sebagai masyarakat biasa itu sangat berharap sekali kalau bisa ada hukum jerah. Tidak hanya dipenjarakan 20 tahun, itu terlalu enak. Apakah kita tidak bisa meniru negara lain yang kalau setiap pejabat yang memilih untuk menjadi abdi masyarakat, apakah tidak bisa kita ikut? Disiapkan petinya masing-masing. Kalau selama masa bertugasnya dia melakukan korupsi, langsung selesaikan saja. Saya pikir itu akan membuat jerah para oknum pejabat seperti ini. Tapi selagi hukumannya hanya dipenjara 10 tahun, 20 tahun, dan didenda sekian miliar, ya mereka tidak akan kapok, mereka tidak akan takut. Tapi bayangkan saja kalau hukum itu ditambah, dimiskinkan, dan sekaligus disediakan petinya, dan setiap harta kekayaan keluarga mereka itu disita semua. Pasti itu akan lebih membuat efek jerah di para oknum pejabat ini. Kasus korupsi dari Pertamina rugiin negara 197 triliun. Bukan negara doang, tapi masyarakat, lu dan gua juga. Betul, bayangin, dari tahun 2018 sampai 2023, selama ini kita itu kena tipu sama orang-orang ini. Jadi selama ini kalau kita ngisi Pertamax itu sebenarnya cuma Pertalite yang dioplos. Bedanya cuma 2.000 sampai 3.000-an. Tapi ini sama aja kayak lu ngisi Pertalite cuman versi premiumnya, yaitu nggak ngantri. Dan lu tahu pelakunya itu sebenarnya ada 7. Cuman yang kehalah di berita cuman 1 orang yang gak pakai masker. Masih ada 6 lagi. Cari keluarganya, cari akunnya, bongkar deh. Ya, lu bayangin dari 2018 sampai 2023 berapa kali lu ngisi bensin? Berapa banyak uang kita dari seluruh masyarakat Indonesia yang berhasil dikorup sama dia? Betul. Lo tahu cara mainnya? Mereka bilang ke pemerintah bahwa minyak dalam negeri itu tidak mencukupi untuk seluruh masyarakat. Harus impor. Nah, diimpor juga main lagi tuh. Kurang ajar memang. Sekarang kita tanya ke Pertamina. Kan di berita-berita munculnya merugikan negara sampai 197 triliun kurang lebih. Itu buat negara. Masyarakat, ganti ruginya apa? Bensin gratis kah?
buat seluruh masyarakat Indonesia potongan harga atau harga BBM diturunin dulu kan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahun sampai 6 tahun ke depan berarti harga bahan bakar harus diturunin dong. Mana tuh kemarin pejabat yang bilang nasionalis gara-gara kabur aja dulu. Nih Pak, gimana nggak kabur aja dulu ngelihat negara kayak gini? Yang nggak nasionalis siapa? Teman-teman Bapak yang dia sana yang ngejabat itu atau yang kayak ketangkep gini atau masyarakat yang kabur pengen ngidupin keluarganya. Makan tuh nasionalis. Kita sebagai masyarakat Indonesia bisa loh minta pertanggungjawaban dari Pertamina karena kita konsumen merasa dirugikan. Nanti nih udah kayak gini tiba-tiba kena vonisnya cuma 1 tahun, cuma 2 tahun, ngerugiin dari 2018 Ini seluruh masyarakat Indonesia ini kena efek gara-gara BBM naik ini gara-gara 7 orang ini. Udah pakai korupsi, pakai ngeribetin buat pakai scan barcode, tai kucing. Giliran orang ngoplos bensin di pinggir jalan ditangkep, ini ngoplos untuk 1 negara. Terus apa sekarang bisa kita lakuin Mbak Ikram? Ya, apa? Sanksi sosial doang yang bisa kita kasih. Kita mau ngelawan hukum mereka kan begini, lo tahu. Ya paling cari info keluarganya, cari info hartanya, apa aja yang dia pernah lakuin, bongkar aib-aibnya. Gue yakin netizen Indonesia jauh lebih pintar dibandingkan gue untuk nyari aib-aib dari 7 pelaku ini. Kalau lo punya pendapat lain, coba komen di bawah. Tulis. Squid Games. So you Indonesian? Iya. Corruption. Siapa yang emosi udah bela-belain beli Pertamax biar mesin kendaraan tetap bagus, ternyata yang dibeli Pertalite sama aja. Gila iya, Indonesia sekarang makin sibuk loh. Dan saya pun juga pengguna Pertamax. Jadi selama ini saya beli Pertamax belinya Pertalite atau mungkin bahkan premium. Padahal gaji kerja di Pertamina itu gede loh. Tapi emang namanya manusia susah punya rasa bersyukur. Pertalite sama Pertamax beda harganya berapa sih? 2.000 atau 3.000 gitu kan? 2.000. Coba kita kaliin. Ada berapa ratus orang itu kalau dalam 1 hari yang beli Pertamax tapi diisinya Pertalite. Netizen Indonesia, tahu kan tugas kita ngapain kalau ada orang korupsi kayak gini? Cari data-data keluarganya, bongkar tentang gaya hidupnya, dan terapkan sanksi sosial. Karena tahu kan kalau hukum di Indonesia susah. Saya suka deh netizen di bangsa ini. Satu-satunya orang yang kita bisa percaya dan netizen. Mereka siap membongkar apapun yang menjadi kendala di bangsa ini yang untuk dibongkar. Nah, kebayangin sih dari 2018 sampai sekarang kita di prank. Kebayang 2.000 rupiah saja dikalikan selama 6 tahun. Dan dikalikan berapa juta orang yang ada di Indonesia ini yang menggunakan bahan bakar Pertamax. Waduh. Nyeri memang teman-teman. Keserakahan yang ada. Jelas-jelas nyata. Kira-kira hukuman apa yang pantas untuk diterima? Kalau saya sih sarannya lebih baik para koruptor ini diserahkan ke masyarakat, biar masyarakat yang memilih hukuman yang tepat untuk mereka. Kalau kita pakai dasar hukum yang ada, apalagi ya seperti kita tahu lah, semua pasti hukumannya paling 2 tahun, 3 tahun, paling mentok-mentok ya 20 tahun penjara. Tapi kalau perlakuan baik ya akan dikurangi. Gila guys, gua pagi ini ngebaca headline berita ini cuma bisa ngelus dada. Bisa-bisanya Pertamina dia ngeoplos Pertalite jadi Pertamax cuy. Aduh gila sih. Gue sebagai konsumen ya, gue bela-belain gue gak ke Shell, gue gak kemana. Gue cuma percaya sama Pertamina, tapi ternyata Pertamina. Gue sebagai konsumen kecewa banget sih. Kecewa. Gue pemilik mobil yang menggunakan bahan bakar Pertamax, dan gue berharap bahwa bahan bakar Pertamax itu bisa membuat mesin gue awet. Hasilnya ternyata begini. Gila sih. Sama bang, gila. Di prank. Makanya keluar hashtag kabur aja dulu. Gimana gak kabur aja dulu? Tabah. Orang Indonesia tuh udah tabah banget. Bensin dioplos, nyari kerja susah, bahan pokok semua naik
gaji nggak naik-naik. Ya udahlah, gimana enggak kabur aja dulu nih. Ini negara sampai rugi triliunan rupiah loh. Karena apa? Di samping karena mereka ngoplos si Pertalite sama si Pertamax itu biar jadi Pertamax murni ceritanya. Padahal itu cuma oplosan dicampur gitu. Tapi mereka juga ngelakuin markup untuk impor minyak mentah. Gila sih. Aduh, baru kali ini gue bener-bener kecewa berat. Ini adalah korupsi paling gila menurut gua, paling niat, paling ngaco, paling gak masuk akal. Lu bayangin, Pertalite dioplos jadi Pertamax. Jadi selama ini gua ngasih Pertamax tuh Pertalite, tapi gua nggak ngantri, udah gitu aja. Pantesan gua serindu itu sama Shell waktu Shell nggak ada. Ternyata emang separah ini kualitasnya. Ini kalau dibilang oknum tapi banyak, kerugian negara yang nggak mungkin sedikit. Ini kalau nggak hukumannya berat sih, ngaco sih. Kacau. Gila, Pertalite dioplos cuy. Wow. Ikut SPBU Pertamina. Lo beli Pertamax, bayar mahal, tapi isinya cuma Pertalite oplosan yang dicet doang. Ini bukan sekedar penipuan, ini perampokan kelas kakap. Duit rakyat disikat, tapi kita tetap disuruh bayar lebih mahal. Dan yang lebih bangsatnya lagi, duit yang dikorupsi Pertamina bukan sekedar miliaran atau triliunan kecil, tapi 193,7 triliun. 193,7 triliun. Padahal duit segede itu bisa buat subsidi BBM bertahun-tahun. Bisa bantu rakyat yang makin sengsara. Tapi malah disikat abis-abisan sama tikus-tikus ini nih, yang otaknya cuma isi kerakusan doang. Dan ini semua terjadi di saat rakyat yang lagi cekik hidup-hidup. Harga kebutuhan pokok naik, BBM makin mahal, ekonomi makin morat-marit, dan negara lagi gencar-gencarnya efisiensi. Motong anggaran sana sini, tapi di belakang ada bajingan tolol yang enak-enakan nyolong duit dari kantong masyarakat. Coba bayangin, harga BBM makin mahal, tapi yang lo dapat kualitas sampah. Mesin kendaraan kita bisa jebol gara-gara bahan bakar oplosan. Kita udah kerja nih mati-matian cari duit buat beli bensin yang non subsidi. Ternyata isinya cuma tipuan. Yang kaya makin tajir, yang kecil lagi-lagi yang dikorbankan. Dan lo masih mikir ini cuma ulah SPBU nakal? Menurut gue sih nggak mungkin. Ini pasti sindikat. Ini permainan kotor yang udah busuk dari atas sampai bawah. Pertamina sebagai BUMN harusnya jaga kepercayaan rakyat. Jangan cuma bisa naikin harga BBM tiap tahun, tapi pengawasan kualitasnya nol. Sekarang negara mau apa? Bakal serius bersihin ini atau cuma jadi drama murahan di TV? Jangan sampai maling 193,7 triliun ini cuma dikasih hukuman yang receh. Sementara rakyat kecil yang salah dikit aja langsung dihancurin. Kalau negara ini masih punya akal sehat, hukum harus ditegakkan sekeras-kerasnya. Basmi sampai akar, karena gak ada ampun buat pengkhianat negara. Ada satu yang selalu saya soroti. Ketika masyarakat kecil melakukan kesalahan, kemudian ditangkap, waduh, wajah mereka tidak ditutupi. Tapi kalau para koruptor kelas kakap itu pakai masker. Saya sampai sekarang itu masih bingung. Kenapa para koruptor yang sudah merugikan negara, tapi ketika mereka ditangkap dan di publik, mereka selalu pakai masker. Waktu korupsi aja, boro-boro mau pakai masker, tapi giliran sudah ketahuan, pakai masker. Urat malunya sudah tidak ada. Aduh, ini sangat-sangat merugikan sekali ya kita semua teman-teman. Sampai kapan kita terus harus begini? Saya berharap akan ada lahir sosok pemimpin yang bisa menaruh perhatian serius. Dimana kalau terjadi korupsi sedikit langsung bang, down. Itu jauh lebih baik. Oke teman-teman semua. Wah kita kecewa. Tapi jangan sampai kita tidak mencintai negara kita.